Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada at-taubata wa harrama al-israr. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadadil akhyar. Amma ba'du. Sahabat muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan dan juga kesehatan, sehingga kita masih berkesempatan untuk memperbaiki diri dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa ajaran-ajaran Islam sehingga kita semua dapat keluar dari alam kejahiliahan menuju ke alam cahaya yang terang benderang, yaitu agama Islam. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, perkenankan pada kesempatan ini kami akan mengangkat topik yaitu taubat. Menurut pengertian syariat, taubat yaitu kembali kepada kesucian setelah melakukan penyimpangan. Para ulama telah mendefinisikan taubat yaitu al-qurbu ilallah bit-ta'ati war-ruju'u ilaihi bitajdidi niyyatil amalis shalih, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan kembali kepadanya dengan memperbarui niat untuk melakukan amal kebajikan. Taubat ada hubungannya dengan dosa atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seseorang itu sampai terjerumus melakukan perbuatan dosa karena dorongan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu yang mengendalikan dan menonjol dalam diri kita, maka pastilah orang itu akan selalu melakukan perbuatan jahat. Dan amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan-amalan yang mengandung dosa, yang mendatangkan murka Allah. Tetapi apabila yang mengendalikan dalam diri dan yang berkuasa adalah akal, maka orang itu akan condong untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Dan amalan-amalan yang ditampilkan adalah amalan-amalan yang mendatangkan kemanfaatan. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, setiap manusia atau setiap anak Adam pasti tidak luput dari perbuatan dosa. Namun sebaik-baik manusia yang melakukan dosa atau kesalahan, yaitu yang cepat-cepat melakukan taubat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dibarengi dengan perbuatan-perbuatan atau amal-amal kebaikan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun," yang artinya semua anak Adam banyak bersalah, dan sebaik-baik orang yang banyak bersalah adalah orang-orang yang banyak melakukan taubat. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah dari perbuatan dosa, dalam setiap harinya saja beliau bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Apalagi kita, manusia biasa yang banyak melakukan pelanggaran kepada Allah, seharusnya kita melakukan taubat atau mohon ampun kepada Allah
lebih dari 100 kali. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, para ulama telah memperinci bahwa syarat-syarat taubat ada 3 perkara, yaitu yang pertama, mencabut perbuatan maksiat yang sudah dilakukannya sampai ke akarnya. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Yang ketiga, memasang niat yang teguh bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut. Ketiga syarat tersebut mengenai kejahatan yang berhubungan antara manusia dengan Allah. Adapun kejahatan yang dilakukan antara manusia dengan manusia, selain kita memenuhi ketiga syarat tersebut, maka seseorang itu harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar senantiasa bertaubat kepada Allah, memohon ampun atas dosa atau kesalahan yang dilakukannya. Perintah taubat itu banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu memperoleh kemenangan. Allah memerintahkan taubat kepada orang-orang yang beriman dengan tujuan untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan, baik untuk kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi untuk kehidupan di akhirat kelak. Diperintahkannya taubat itu kepada manusia adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Allah tidak membutuhkan dan tidak akan rugi kalau manusia tidak bertaubat. Sahabat muslimat yang dirahmati Allah, Allah senantiasa membukakan pintu taubat untuk hamba-hambanya yang mempunyai dosa dengan pintu taubat yang seluas-luasnya. Kapan saja hamba itu datang mohon ampun, baik malam hari, pagi hari, siang hari maupun sore hari, bahkan setiap detik dan setiap menit, Allah akan membukakan pintu taubat tersebut, karena Allah Maha Penerima taubat. Suatu kebodohan apabila kesempatan ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, yang artinya, walaupun kamu mengerjakan kesalahan atau dosa sehingga banyaknya memenuhi langit, kemudian kamu menyesali perbuatan itu, maka Allah akan menerima taubat kamu semua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bertaubat itu berkaitan dengan dosa, dan dosa berkaitan dengan uraian manusia. Ada kaitannya dengan usia atau umur, dan umur manusia itu di tangan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan berpisah dengan dunia ini. Oleh karena itu, bertaubat kepada Allah jangan menunggu kalau sudah tua. Sebab banyak sekali manusia yang diambil nyawanya oleh Allah pada usia masih muda. Ada yang masih remaja, ada yang masih anak-anak, bahkan ada yang masih bayi. Jadi kesempatan bertaubat itu tidak menunggu waktu. Sungguh sangat menyesal dan rugi apabila ada seseorang hamba yang bertobat ketika kematian sudah di ambang pintu atau sudah sekarat. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, hendaknya kita selalu bertaubat, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila pada suatu saat malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita sudah benar-benar bertaubat, sudah bersih dari dosa dan noda.
Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita tergolong di dalam hamba-hamba Allah yang suka bertaubat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri kami pribadi. Kami wakil dari Ranting Muslimat Sumberbendo, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.